Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Baru korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara hingga Sabtu 29 November sore hari mencatat 166 orang meninggal dunia dan 143 orang dikabarkan masih hilang. Seluruh korban berasal dari 8 kabupaten dan kota yang terdampak, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasudutan, Kota Padang Sidempuan, Pakpak Barat, dan Mandailing Natal. Jumlah korban meninggal dunia meningkat 50 orang dibandingkan hari sebelumnya, sementara jumlah warga yang masih dicari juga bertambah. Pemerintah terus berupaya membuka akses transportasi dan komunikasi di wilayah yang terdampak untuk mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Hingga kini jalur transportasi di Sibolga dan Padang Sidempuan belum bisa dilalui lantaran kerusakan parah. Upaya perbaikan terus dilakukan meskipun terkendala kondisi medan dan cuaca. Sementara itu di Tapanuli Utara tercatat 23 korban meninggal dunia berdasarkan pembaruan data terbaru. Tim SAR gabungan terus menyisir lokasi bencana untuk mencari korban yang masih hilang. Aktivitas pencarian dilakukan secara intensif di titik-titik yang sulit dijangkau. Situasi di lapangan masih dinamis dan pembaruan data akan terus dilakukan sesuai hasil pencarian. Jumlah korban jiwa ya per hari ini tentu saja ada pergerakan dari kondisi kemarin. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pakpak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah, dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus,
Ini kami kirim terus ya setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah hingga Sabtu 29 November sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali merilis data terkait korban jiwa, musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Dari data yang disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, total korban jiwa dari 3 provinsi tersebut kembali bertambah menjadi 303 orang. Korban jiwa terbanyak berada di wilayah Sumatera Utara dengan total 166 orang, disusul dengan wilayah Sumbar sebanyak 90 serta Provinsi Aceh dengan 47 korban meninggal dunia. Meski demikian, data ini masih bersifat sementara lantaran adanya update terbaru korban jiwa dari sejumlah wilayah. Adapun korban bencana di wilayah Sumatera Utara kini bertambah dengan total 166 orang meninggal dunia, sementara 143 orang lainnya hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah korban di wilayah Aceh tercatat mencapai 47 orang meninggal dunia, 51 orang masih hilang dan 8 orang mengalami luka-luka. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban juga mengalami peningkatan dengan total 90 orang meninggal dunia, 85 orang hilang, 10 orang lainnya luka-luka. Penambahan signifikan tercatat di Kabupaten Agam, yakni 74 korban meninggal dunia dan 78 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan terbaru. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Data keseluruhan diperkirakan masih akan berkembang seiring proses pencarian yang terus berlangsung hingga situasi benar-benar terkendali. Mulai dari cuaca, ya. Hari ini adalah tanggal 29 November 2025. Untuk Sumatera Utara ini adalah hari ketiga terjadinya bencana, ya. Sementara untuk Sumatera Barat dan Aceh ini merupakan hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami akan perpanjang terus menggunakan 4 pesawat fixed wing jenis Karapan. Untuk di Aceh 1 pesawat, untuk di Sumatera Utara 1 pesawat, dan untuk di Sumatera Barat 1 pesawat. Dan kami masih memiliki cadangan 1 pesawat untuk kontingensi. Tentu saja pelaksanaan OMC ini kami berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian kami akan update jumlah korban jiwa ya per hari ini. Tentu saja ada pergerakan dari kondisi kemarin. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 106. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.